Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reza Alif, mahasiswa S2 UNP. Mengenai tugas kali ini, yakni tugas ke-6, yaitu tentang modifikasi olahraga dalam PJOK secara pedagogi. Modifikasi secara umum diartikan sebagai usaha untuk mengubah dan menyesuaikan. Namun secara khusus, modifikasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan menampilkan sesuatu yang baru, unik dan menarik. Modifikasi di sini mengacu kepada sebuah penciptaan, penyesuaian dan penampilkan suatu alat atau sarana prasarana yang baru, unik, menarik terhadap suatu proses belajar mengajar pendidikan jasmani. Pelaksanaan modifikasi sangat diperlukan bagi setiap guru pendidikan jasmani sebagai salah satu alternatif atau solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi baik dalam proses belajar mengajar pendidikan jasmani yang sangat diperlukan. Dalam menyatakan modifikasi, mata pelajaran jasmani diperlukan berbagai tujuan. Yang pertama yaitu adalah siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran. 2. Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi. 3. Siswa dapat melakukan pola gerak secara benar, yaitu adalah modifikasi dalam mata pelajaran jasmani yang diperlukan. Pendekatan modifikasi ini dimaksud agar materi yang ada di kurikulum dapat disajikan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor anak. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan modifikasi dapat digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Dengan melakukan modifikasi, guru penjas akan menyajikan materi yang sulit menjadi lebih mudah, disederhanakan tanpa harus takut kehilangan makna dan apa yang diberikan. Anak akan lebih leluasa bergerak dalam berbagai situasi dan kondisi yang dimodifikasi. Kegiatan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan olahraga tadi lebih penting daripada hasilnya. Dengan demikian, bagaimana guru memilih metode melibatkan anak berinteraksi dengan murid secara merangsang. Interaksi murid dengan murid lainnya harus menjadi pertimbangan utama dari setiap pembelajaran yang dilakukan guru penjas, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Modifikasi permainan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dari pembelajaran yang monoton dan membosankan. Melalui modifikasi permainan, guru melakukan perubahan-perubahan berupa perkembangan yang sesuai dengan karakteristik anak serta siswa sebagai peserta didik dalam pembelajaran yang dapat dimodifikasi, terutama dalam permainan berikut. Itu adalah modifikasinya. Pertama adalah peraturan, yang kedua itu permainan, alatnya, yang ketiga teknik-teknik permainan, yang keempat waktu permainan, yang kelima permainan itu sendiri. Itu adalah yang harus dimodifikasi. Namun modifikasi tidak lepas dari makna dan tujuan dalam pembelajaran sebenarnya, karena prinsip modifikasi adalah penyederhanaan. Selain itu juga dapat mengembangkan kreativitas guru sebagai tenaga pengajar agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan alat yang terbatas, namun tidak menurun nilai-nilai dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Esensi modifikasi adalah menganalisa sekaligus mengembangkan materi pembelajaran dengan cara yang menguntungkan dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial hingga dapat mempelajar peserta didik dalam belajar. Cara ini dimaksud untuk menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan peserta didik yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang terampil menjadi terampil. Pertimbangan memudahkan modifikasi permainan. Pertama yang harus diperhatikan adalah anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti orang dewasa. Kedua, berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi akan mengurangi cedera pada anak. Yang ketiga, olahraga yang dimodifikasi akan mampu mengembangkan keterampilan anak lebih cepat dibandingkan dengan peralatan standar untuk orang dewasa. 4. Olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan pada anak dalam situasi kompetitif. Aspek analisis modifikasi ini tidak lepas dari pengetahuan guru tentang tujuan, karakteristik, materi, kondisi lingkungan, dan evaluasi. Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan pula dengan tujuan pembelajaran, dari mulai tujuan yang paling rendah sampai tujuan yang paling tinggi.
Modifikasi tujuan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara berbagi tujuan pembelajaran ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama, tujuan perluasan, tujuan penghalusan, dan tujuan penerapan. Yang pertama, tujuan penghalusan maksudnya adalah tujuan pembelajaran yang lebih menekankan pada perolehan pengetahuan, kemampuan, dan melakukan bentuk atau wujud keterampilan yang dipelajari tanpa memperhatikan aspek efisiensi atau efektivitasnya. Misalnya, siswa dapat mengetahui dan melakukan gerak melompat dalam lompat jauh. Dalam contoh ini, tujuan lebih banyak menekankan agar siswa mengetahui esensi lompat melalui perenggangan. 2. Tujuan penghalusan. Tujuan penghalusan maksudnya adalah tujuan pembelajaran yang lebih menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan melalui gerak efisien. Misalnya, siswa mengetahui dan melakukan gerak melompat dengan mentransfer kecepatan awal ke dalam tolakan. Misalnya, menggunakan kaki terkuat saat melompat, lutut agak ditekuk saat melompat, dan meluruskan lutut pada lepas dari papan tolak. 3. Tujuan penerapan maksudnya adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada perolehan pengetahuan dan kemampuan tentang efektif tidaknya gerakan yang dilakukan melalui kriteria tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Misalnya, siswa mengetahui efektivitas gerak melompat yang dipelajari berdasarkan ketepatan melompat pada papan tolak. Siswa dapat mengetahui dan menemukan pada jarak awalan berapa meter dengan berapa cepat hingga ia dapat melakukan tolakan secara cepat konsisten pada papan tolak. Baiklah, kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya, maka kita bisa lihat dari sudut pandang pedagogi bahwa guru aktif merupakan suatu instrumen yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru sehingga siswa mampu belajar aktif mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengatasi kebosanan, guru PNS harus terjebak dalam ketergantungan penyajian materi secara minim fasilitas dan perlengkapan pendidikan jasmani yang dimiliki oleh sekolah-sekolah. Maka dapat dilakukan upaya dengan memodifikasi tujuan, materi, lingkungan, serta evaluasi pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang aktif, inovasi, komunikatif, efektif, dan menyenangkan, serta mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar PENJAS. Demikian presentasi saya pada hari ini. Saya selaku penyaji mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.